Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Air Modeling memasuki babak krusial. Jaksa Penuntut Umum atau JPU resmi membacakan tuntutannya terhadap 5 terdakwa yang dinilai berat dan memunculkan polemik baru dalam proses persidangan. Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan kelima terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jaksa mendasarkan tuntutan pada temuan pemeriksaan fisik proyek timbunan pilihan yang disebut tidak sesuai volume yang seharusnya, sehingga negara diperkirakan mengalami kerugian 31,3 miliar rupiah. 4 terdakwa masing-masing Ade Jalaluddin, Domingus RH Mayaud, Ruli Kuestaman, dan Suyani dituntut 15 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara Direktur PT Karya Mandiri Permai, Paulus Johannes Kurnala alias Chang, dituntut lebih tinggi yaitu 16 tahun penjara dan denda 31,3 miliar subsidiar 8 tahun kurungan. JPU menilai para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, meski selama persidangan mereka dinilai bersikap kooperatif. Usai mendengar tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa Anton Raharusun SH menilai tuntutan jaksa tidak logis dan jauh dari objektivitas hukum. Ia menegaskan bahwa peran masing-masing terdakwa berbeda sehingga tidak dapat disamakan dalam penerapan pasal maupun tuntutan. Anton juga menyebut tidak ada satupun alat bukti kuat yang dapat menjadi dasar tuntutan berat tersebut. Menurutnya, keterangan ahli yang diajukan JPU tidak memiliki kapasitas resmi dan perhitungannya dianggap tidak valid. Fakta persidangan menunjukkan ahli JPU hanya memakai perhitungan pribadi. Bahkan saksi ahli tidak memiliki tugas resmi dari BPK RI. Kalau ini dijadikan dasar pasal 2, itu fatal. Berarti bisa dibilang ini dalam membuat tuntutannya jaksa terkesan asal-asalan saja. Ya, ini kan tidak mengambil konstruksi hukum yang dibangun dalam tuntutan itu. Misalnya selalu ada bahwa para terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Kalau program pemerintah dibebankan kepada secara individu untuk dipertanggungjawabkan pada masing-masing orang, itu tidak rasional, ya kan? Sehingga tuntutan-tuntutan seperti itu selain tidak berdasarkan fakta persidangan, tetapi juga tuntutan seperti itu adalah sangat fatal. Kenapa? Sesuai dengan fakta persidangan, tidak ada satu alat bukti pun yang bisa menjadi dasar untuk mereka dituntut selama 15 tahun. Kenapa? Karena dari fakta persidangan itu, dari keterangan ahli yang kemudian menetapkan kerugian keuangan negara, itu kan asal perhitungan pribadi daripada ahli itu sendiri. Apalagi ahli itu bukan mendapat tugas resmi dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPK. Sehingga kalau sekarang itu ahli itu jadikan dasar sebagai pembuktian unsur tindak pidana pasal 2, maka ini adalah sangat fatal. Ya kan? Sehingga kami tahu saja dengan menerapkan pasal 2 tadi untuk semua rata-rata, ya bagaimana seorang ASN penyelenggara negara dia ditetapkan berdasarkan pasal 2, apa dia cuma melakukan perbuatan melawan hukum? Semestinya diterapkan adalah pasal 3 karena dia sebagai penyelenggara negara. Misalnya kepala dinas BU, ya, sebagai pengguna anggaran, kemudian BPK, itu kan orang-orang ASN. Nah, bagaimana perbuatan mereka itu semua dipukul rata dengan hukuman yang sama? Ini adalah tuntutan yang sangat emosional. Ia bahkan menyebut penerapan pasal secara seragam terhadap seluruh terdakwa sebagai kekeliruan serius. Dengan berbagai kejanggalan tersebut, pihak kuasa hukum menyatakan tetap optimis bahwa klien mereka akan diputus bebas. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.